Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim wa azim ala Muhammadin habibil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah qad atakum syahrun mubarak syahrus syiyam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah. Para sahabat Nabi sangat merindukan bulan Ramadan, sehingga di dalam kitab-kitab klasik dijelaskan 6 bulan sebelum bulan Ramadan sahabat Nabi telah menangis berdoa dengan khusyuk agar umurnya dipanjangkan bisa mendapatkan Ramadan. Dan saudara-saudara, 6 bulan setelah Ramadan sahabat Nabi terus saja berdoa agar amalan di bulan Ramadannya diterima. Maka genap 12 bulan para sahabat selalu fokus konsen memelihara nostalgia dan memorinya tentang Ramadan. Lalu kenapa ada orang Islam yang beriman merasa jika dekat Ramadan sudah mulai dia gelisah karena di hatinya tidak lagi bisa makan siang, tidak bisa lagi ngolor ngidul, tidak bisa lagi menggosip dan lain-lain sebagainya. Kenapa demikian hadirin? Jawabnya kata Imamul Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, orang yang tidak menghargai Ramadan pastilah orang itu tidak mengerti apa keistimewaan, keajaiban, the miracle di dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita coba bahas barang 10-12 menit yang akan datang. Jamaah Jumat, umat kesayangan Rasulullah yang berbahagia, Ramadan khusus diberikan kepada umat Muhammad. Adam tidak mendapatkan Ramadan. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim alaihimussalam tidak ada yang mendapat bulan Ramadan. Diberikan khusus kepada Muhammad dan umatnya. Alhamdulillah kita bagian dari umat Muhammad, sang kekasih yang mulia itu. Kemuliaan Muhammad, kecintaan Muhammad memercik, menular, ngefek kepada kita. Maka umat Muhammad yang puasa Ramadan sekalipun tidak tarawih, sholat 5 waktu, puasa siangnya, tiada tarawih, tiada tadarus, tetap dosanya diampuni sepanjang tahun sebelumnya. Apalagi bapak-bapak
Kaum muslimin sudah Ramadan, siangnya puasa, malamnya tarawih, terus tadarus, sedekah, silaturahmi, zikir. Waduh, bukan cuma diampunkan dosanya, nanti dengan izin Allah, orang yang seperti ini hadirin diberikan sebuah keistimewaan, boleh mensyafaatkan muslimin lain yang kurang amal. Tidak ada yang mampu menolong seseorang di sisi Allah illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Nah, orang-orang seperti tadi mendapatkan izin untuk menolong orang lain. Jadi syafaat itu bukan cuma milik Nabi, bukan cuma milik Rasul. Yang bisa menolong di akhirat bisa saja orang Lubuk Sikaping, bisa saja orang mana-mana tempat, asalkan biiznillah, diizinkan Allah. Man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Siapa rupanya yang bisa ikut-ikutan menolong di akhirat kecuali dengan izin Allah. Kalau diizinkannya bisa, hadirin yang mulia. Jamaah sekalian, apabila kaum muslimin mengerti apa yang ada di dalam bulan Ramadan, dia akan berkeinginan 12 tahun dalam setahun full 12 bulan semuanya puasa 360 hari. Jadi ketika Ramadan memasuki 15 terakhir, paruh kedua setiap tahun, para sahabat menangis meratap bagaikan seorang ibu yang kehilangan anaknya, saudara-saudara. Menangis karena akan ditinggalkan Syahrul Mubarak, bulan yang mulia. Maka orang yang telah sampai ke level ini disebut dengan high class, kelas tinggi, yaitu mereka yang telah mengerti apa guna Ramadan. Kalau tidak mungkin menangis. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, entah merantau ke mana, tiada surat, tiada WA, tiada miss call, tiada telepon, maka ibu itu akan selalu kurus kering merindukan sang anak, menangis mencari menghabiskan harta kemana-mana. Kenapa? Karena ibu itulah yang mengerti harga anaknya. Maka orang Islam yang akan ditinggalkan Ramadan 15 hari setelah paruh kedua, dialah yang mengerti sehingga menangis akan ditinggalkan Ramadan. Yang tidak mengerti justru makin senang karena hari raya dekat. Baju baru sudah 5 salin di lemari. Akan pergi ke pantai Bali, ke mana-mana tempat, ke mana-mana daerah wisata. Inilah yang disebut dengan nehi, orang-orang yang tidak mengerti sama sekali. Ramadan artinya secara letterlik bahasa harfiah membakar. Apa yang dibakar Ramadan? Dosamu, dosa saya, dosa umat Islam. Setiap malam Ramadan Allah ampuni 700.000 umat Islam. Setiap malam. Bahkan apabila telah datang sore hari, Allah bukakan setengah bumi sebagai pintu pengampunan maghfirah bagi mereka yang Ramadan. Bukan cuma tiap malam, tiap menjelang berbuka, Allah bukakan setengah bumi ini sebagai pintu menghapus dosa-dosa kaum muslimin. Oleh karena itu, apabila ada di dalam 11 bulan ini keterlanjuran kita, saudara-saudara, kekhilafan kita, karena manusia tiada mungkin tiada salah, semua manusia pasti bersalah kecuali Nabi dan Rasul. Namun Allah siapkan untuk pencucinya. Ramadan ila Ramadan kafaratun baina zalik. Bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya, tahun 2023 Ramadan, 2024 Ramadan, maka dosamu 11 bulan ini dihapuskan oleh Ramadan. Al-Jum'atu ilal Jum'ah, solat Jumat minggu kemarin dengan hari ini Jumat, dosa 7 hari dihapuskan solat Jumat. Maka bagaimanapun jangan pernah tinggalkan solat Jumat, sekalipun di perjalanan. Para ulama mengatakan, jika engkau hendak musafir jauh, ketepatan hari Jumat, diperkirakan engkau akan ketinggalan Jumat, tundalah, pendinglah musafirmu hari itu. Esoknya lah kau berangkat.
Padahal musafir boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi karena pentingnya sholat Jumat, pengampun dosa 7 hari, janganlah engkau meninggalkan Jumat. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan membakar dosa, 1. Kedua, membakar semangat, membakar spirit, membakar your soul, jiwamu, agar berapi-api, membara, membakar semangatmu melawan kezaliman dan penindasan, saudara-saudara. Sebagaimana kita ketahui, 17 Agustus 1945 kita diproklamirkan merdeka Soekarno-Hatta. Hari apakah itu? Jumat. Bulan apakah itu? Ramadan. Ramadan yang membuat Indonesia merdeka, saudara-saudara. Maka Ramadan akan membuat jiwamu merdeka dari hawa nafsu dan dari sebentuk pembudakan kepada oligarki dan para penindas. Bangsa ini sedang tertindas, saudara-saudara, ditindas naga-naga dan oligarki, ditindas mereka korporasi, mereka yang disebut dengan mafia politik. Maka merdekakan dirimu dari ikatan belenggu mereka. Puasa kepada Allah, tapi jiwamu merdeka, melanglang buana yang disebut dengan jihad, perlawanan, saudara-saudara. Di bulan Ramadan Nabi perang Badar. Perang Badarlah yang membuat takluknya orang kafir kepada Nabi. Perang Uhud belum takluk orang kafir, masih mencak-mencak. Kapan orang kafir bertekuk lutut penuh kepada Rasulullah dan sahabat di Madinah? Perang Badar. Lalu kapan terjadinya? Kapan terjadinya perang Badar? Di bulan Ramadan. Ramadan membakar jiwa mereka. Korbankan nyawamu untuk Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa ada orang Islam di bulan Ramadan justru melempem semangatnya, hilang jiwa perlawanannya, kerjanya tidur malas-malasan, menikmati berbagai macam aneka makanan, sehingga setelah Idul Fitri banyak orang yang stroke dan bertambah penyakit. Padahal sejatinya kalau engkau puasa, wahai kaum muslimin, dimanapun berada, jika puasa dengan benar, sahur dengan benar, buka dengan benar, pasti sehat. Sumu tasihhu, puasalah pasti engkau sehat, kata Nabi. Kenapa umat Islam makin tahun makin banyak penyakitnya, beribu-ribu jenis penyakit, makin banyak rumah sakit, makin banyak penyakit, makin banyak dokter, makin beragam macam-macam penyakit dan wabah dan virus. Ada apa? Mereka meracunimu lewat makanan, lewat minuman. Mereka meracuni air hujanmu lewat menerbangkan pesawat di angkasa, memberikan asap daripada kimia, jejak krem tile, jejak kimia. Nanti jejak kimia yang di atas nih bagaikan awan yang bergaris lurus itu, datang hujan, habislah pohon-pohonmu, datanglah air yang beracun itu ke sumurmu, lalu kita minum, kau makanlah pisangmu, engkau makanlah hasil padimu, penyakitlah yang banyak. Ini yang disebut dengan global elite, invisible hand, tangan tersembunyi yang mau membunuh lewat makanan-makanan dan racun. Woi, bersihkan di bulan Ramadan. Tapi jika bejubel engkau makan, sahurnya banyak, lalu bukanya banyak, tidak sehat, pasti tidak sehat. Setelah Idul Fitri makin banyak orang ke Bukit Tinggi rumah sakit daripada stroke. Padahal Nabi katakan, jika engkau puasa 30 hari pasti sehat. Sumu tasihhu. Apakah Nabi bohong? No. Nabi tidak pernah berbohong. Wa huwa shadiqul, dia itu benar. As-shadiqul amin, terpercaya. Lalu kenapa banyak penyakit? Cara buka dan cara sahurnya tidak pas. Berbukalah sekedarnya, sahurlah sekedarnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sampai disinilah khutbah kita. Semoga memberikan sedikit arti Ramadan, membakar apa yang dibakarnya, dosa kita dan semangat kita. Bulan Ramadan, bulan merdekanya Indonesia Raya. Bulan Ramadan, bulan menghabisi musuh-musuh Islam dalam perang Badar. Dan Nabi datang dari Madinah membawa pasukan 10.000 lebih,
menaklukkan kota yang dulu mengusirnya, mau membunuhnya, mengepungnya, memboikotnya, kota Makkah. Nabi bawa pasukan. Bagaimana dia menaklukkan daripada Makkah? Ditaklukkan cuma dengan puasa Ramadan. Pasukan datang dengan puasa. Coba. Jadi Ramadan itu bukan bakar semangatmu. Jangan tidur-tiduran di bulan Ramadan. Bulan kebangkitan itu bulan Ramadan. Bisa saja hadirin, nanti pada masanya ketika Imam Mahdi sudah datang, ketika Dajjal sudah merajalela, bisa saja salah satu perang Imam Mahdi dan pasukannya melawan Dajjal CS terjadi di bulan Ramadan. Bisa saja di bulan Ramadan yang beberapa hari ke depan, pasukan Gaza Izzuddin Al-Qassam di Palestina akan makin menghabisi Israel laknatullah Yahudi itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.